Halo Gunners, seperti biasanya selamat datang di playlist VA video anak Arsenal. Balik lagi bersama aku Vero. Di kali kita bakal nge-review pertandingan semalam Arsenal lawan Aston Villa ya, dengan skor 1-0 di kandangnya Aston Villa. Untuk line up kali ini cukup berbeda daripada line up sebelumnya, di mana Ramsdale digantikan oleh terkonfirmasi cedera pinggul pas lawan Liverpool kemarin, dan digantikan Bernardo, dan di sayap kiri Martinelli terkonfirmasi positif sakit tapi nggak tahu cedera apa, sakit apa, dan digantikan oleh Smith Rowe. Dan kita harap keduanya balik lagi pas setelah jeda internasional ya, di awal April nanti. Oke, langsung dari babak pertama. Jujur aja di babak pertama saya nggak nonton sampai menit ke 35 karena sibuk ngurusin akun molanya saya yang crash, udah bayar tapi kok masih diminta beli lagi gitu ya, bangke emang. Dan dari menit ke 35 sampai menit ke 45 itu Arsenal sudah dalam kondisi 1-0 ya saya nontonnya, dan sedikit kalau menilai dari cuplikan golnya yang dicetak oleh Saka itu benar-benar berawal dari pergerakannya Cedric dan Odegaard di sisi kanan Arsenal, dan itu benar-benar cukup menyulitkan dari Aston Villa dan akhirnya jebol 1-0. Dan itu bisa dibilang lebih ke jadi dari gol skillful ya, atau gol jatuh dari langit lah bahasanya pandit legend di Indonesia. Cuman kalau dari saya itu nganggapnya juga ya gol-gol non set play lah ya, bukan dari gol set play yang seperti ketika lawan Watford itu nggak salah. Dan masuk ke babak kedua, di babak kedua itu kalau kalian lihat itu kedua tim itu sebenarnya apa saya bilang, kayak agak jelek gitu mainnya. Dan artian dari Arsenal itu sebenarnya membangun serangannya cukup bagus, tapi seringkali ya itu di kotak penalti itu kadang egois, kadang kombinasinya rusak, maksudnya hancur, kadang kombinasinya hancur, rusak, macam lah kalau udah masuk kotak penalti. Soalnya beberapa kali Saka sama Laka itu dapat kesempatan di kotak penaltinya Aston, namun ya itu egois gitu. Dan entah kenapa juga akhir-akhir ini Saka agak egois gitu ya, saya nggak tahu apakah emang pengen membuktikan diri apa gimana. Soalnya Saka kalau udah di kotak penalti itu biasanya dia mainnya kombinasi baru nyerang, baru shooting biasanya kalau Saka ya, kalau doi gitu. Begitu juga Laka gitu. Laka kan sebagai pemantulan keren tuh bagus sekali gitu. Bahkan Laka tuh sempat dapat peluang itu, ada Odegaard yang sepi sekali, nggak ada yang ngelayanin di sampingnya, namun malah milih shooting daripada ngasih akses ke Odegaard. Tapi ya sudahlah ya. Dan dari Aston Villa ya, sedikit dari Aston Villa itu, Aston Villa benar-benar jelek, sering jatuh sendiri pemainnya, nggak tahu kenapa gitu kan. Udah kepleset, mungkin dikasih pelet kali sama fansnya Arsenal gitu, kok kadang-kadang jatuh sendiri pemainnya Aston Villa di sepertiga daerahnya Arsenal. Terus juga passingnya jelek, gampang kerebut gitu lah Aston Villa gitu, something yang enggak. Dan mereka sebenarnya berusaha buat bermain kombinasi ya Aston Villa, cuman saya ngeliat skillnya mereka tuh pas-pasan gitu. Paling cuma Coutinho aja yang kelihatan, namun temannya Coutinho lain nggak terlalu bisa ngimbangi Coutinho, makanya gampang kerebut ketika mereka berhasil menciptakan kombinasi direbut sama Arsenal melancarkan counter, namun dia di sepertiganya jelek gitu. Gitu terus sampai akhirnya turun minum gitu. Dan benar-benar suatu pertandingan yang agak cukup boring ya. Sumpah deh, beberapa pemain Arsenal tuh kelihatan agak nurun, nggak jelek tapi agak nurun, seperti misalkan Laka, Saka, Smith Rowe juga termasuk. Dan yang menurut saya yang paling jelek main tuh Cedric sih, beberapa kali membahayakan di sisi kanan Arsenal tuh ya gara-gara Cedric gitu sebenarnya gitu. Dan yang sangat bagus main tadi malam semalam tuh menurut saya tuh si Partey sama Leno, yang benar-benar
Leno ini masih membuktikan diri bahwa dia layak juga buat di starter gitu ya. Duetnya Gabriel, White, Tierney, wah jangan diharap lagi bagus lah. Syukurnya Tierney lagi bagus mainnya gitu kali ini. Dan Zaka ya Izaka gitu, yang lambat tapi cukup tenang, namun visinya nggak sefleksibel Lokonga atau Partey ya kalau soal ngasih passing ke depan gitu. Dan forward ini, kemenangan ini membuat Arsenal tetap bercokol di peringkat keempat dengan tabungan ada masih 2 laga ya masih tabungan 2 laga juga, masih tabungan 2 laga. Dan dari saya pribadi sih, kalau misalkan dia nggak lolos ke peringkat 4 pun sebenarnya no matter juga sih, karena dari pihak manajemen sana Arsenal juga nggak terlalu nekan Arsenal untuk peringkat 4, lebih ke peringkat 5 lah. Dan harapannya di bursa transfer besok harus datangin backupnya Tomiyasu dan 2 striker, karena Laka kemungkinan bakal hengkang gitu. 1 striker utama dan 1 striker lapis, dan juga gelandang tengah yang lebih bertipe nomor 8 ya, bukan yang tipe DM, karena Arteta kedepannya bakal mainkan 4-3-3 sepertinya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa join di di grup Commerce online Tribe Anak Arsenal, linknya ada di bawah ya, dan cara install aplikasinya atau cara log daftar akunnya terlebih dahulu ada di bawah. Oke, sekian dari aku Vero, see you in the next video.